Alhamdulillah Allah kasih kita hubungan yang kuat kepada mereka orang-orang soleh yang punya hubungan dekat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan wasilah kaum solihin, orang-orang soleh. Subhanallah, kemarin kita minggu lalu haul dari Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf, kita juga haul Habib Munzir, kita haul orang-orang soleh. Ini kebetulan juga mau bulan Muharram, haulnya saya Abu Bakar bin Salim. Ini juga di akhir dari bulan Zulhijjah masuk juga haulnya Sayyidina Faqil Muqaddam. Semua orang-orang besar yang punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang dekat hubungannya dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dihubungkan bersama mereka, kita disatukan bersama mereka. Alhamdulillah. Dan waktu itu kita dengar bagaimana Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Segaf yang barusan minggu lalu kita haulkan beliau, itu kita baca di dalam manaqib beliau lahir di Indonesia. Lahir di Indonesia, di Besuki. Kemudian masih umur balita dibawa berangkat ke Hadramut untuk belajar. Masih umur balita dibawa ke Hadramut untuk belajar. Di sana beliau belajar bersama kakek beliau, bersama paman beliau Habib Abdullah Assegaf. Masih bayi, ya masih balita, umur belum balik, masih umur 7 atau 6 tahun ke bawah, dibawa ke Hadramut untuk belajar. Itu udah pasti. Orang tuanya bakal nangis. Orang tuanya bakal sedih. Kenapa? Khawatir. Bingung, entah bagaimana nanti ini anak. Subhanallah, dari nangisnya mungkin saat itu, atau mungkin takutnya orang tuanya saat itu yang mengizinkan, walhasil diberangkatin itu anak. Abu Bakar yang masih balita diizinin untuk berangkat ke Hadramut pergi nuntut ilmu. Subhanallah, dari hal tersebut sampai saat ini kita dengar bagaimana Habib Abu Bakar bin Muhammad Segaf. Sebab diberangkatkan yang tadi itu mungkin dalam keadaan takut, mungkin perasaannya was-was orang tua ketika memberangkatkan anak, tapi subhanallah dengan sebab hal tersebut Allah jadikan kemanfaatan beliau terhadap kita, khususnya di negara Indonesia. Bahkan beliau diwafatkan di negara Indonesia. Ngambil ilmu ke Hadramut, lahir di Indonesia, wafat di Indonesia. Subhanallah, khidmatnya beliau benar-benar di dalam menjalani ilmunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sana beliau belajar dengan Habib Ali Habsyi Sohibul Maulid. Beliau belajar kepada Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, kepada Habib Abdurrahman Al-Masyur, dengan ulama-ulama besar di sana. Ketika pulang ke Indonesia, apa yang beliau lakuin? Beliau dakwah, bahkan dikatakan beliau tuh dakwah sampai ke Papua, masuk ke Papua, dakwah di Papua, di tanah Jawa beliau berdakwah sampai beliau mendapatkan ilham untuk uzlah, gak keluar rumah, yang mana katanya itu kurang lebih 15 tahun beliau uzlah di dalam kamarnya, gak keluar rumah. Kalau orang Jawa mungkin bilangnya tirakat ya. Itu beliau di dalam kamarnya gak keluar selama 15 tahun. Subhanallah, berkat izinnya Allah Subhanahu wa taala, juga sebab pembimbing beliau keluar. Sudah mondok belajar di Hadramut, kemudian udah ngambil uzlah 15 tahun. Tapi ketika beliau keluar itu dari uzlahnya, beliau tahu hal apa yang beliau lakuin dalam dakwahnya yang luar biasa. Beliau enggak langsung duduk enak belajar apa enggak, bahkan dikatakan beliau masih tetap untuk cari ilmu, masih tetap nuntut ilmu, masih nuntut belajar. Bahkan dikatakan beliau ketika di Indonesia sempat belajar kepada Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar, dan juga Habib Abdullah bin Kutban Assegaf. Beliau belajar kepada orang-orang yang sudah lama tinggal di Indonesia, yang memang sudah menetap di Indonesia. Lihat bagaimana beliau memiliki keutamaan di sisi Allah. Beliau orang yang bertakwa luar biasa di dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi di dalam hal tersebut beliau tahu yang lebih agung, yang lebih mulia adalah menuntut ilmu. Di dalam kemanfaatannya beliau dalam memberikan manfaat kepada khalayak banyak, beliau enggak gunakan itu semua dengan serta-merta santai, akan tapi beliau masih tetap mencari ilmu. Ini yang harusnya kita tiru dalam semangat beliau untuk mencari ilmu. Dalam luar biasanya beliau menuntut ilmu, sampai kita dapat di beliau saat ini bahkan dikatakan magom kutub luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang hal tersebut beliau dapatkan bukan serta-merta dapat gitu aja, enggak, akan tapi dengan usaha, semangat luar biasa dalam amalnya, dalam perbuatannya. Sampai itu Sohibul Maulid Habib Ali Habsyi bilang, sarru bihim alaqat
ala sidqi amal bil ijtima hatta irtaqa fi maratib qad alat fi irtifa. Beliau dengan penuh semangat di dalam menuntut ilmu, sehingga beliau sungguh-sungguh di dalam beramal yang serba sempurna, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau kedudukan yang tinggi, kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau orang yang meneladani jalannya para salaf, ngikutin jalannya para salaf. Beliau enggak menyimpang sedikit pun jalannya dari datuk-datuk mereka. Bahkan dikatakan man las salak fi tariqi ahlil tahamma wadda faya furu'a nabi sirru ala ittiba. Beliau siapa yang tidak menempuh di jalan para leluhurnya, para datu-datunya, pasti dia akan bingung dan dia akan hilang tersesat. Wahai keturunan para nabi, kembalilah engkau ke jejak jalannya para salafun saleh. Lihat beliau enggak nyoba yang A, enggak nyoba yang B. Diajarkan begini, ikutin. Beliau enggak ngambil jalan yang A atau yang B. Beliau lurus ngikutin para ajdaduna beliau, sehingga beliau mendapatkan kedudukan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai itu kita dengar kisah dari Habib Salim bin Jindan. Habib Salim bin Jindan bilang itu beliau punya ikatan yang kuat kepada Habib Abu Bakar. Beliau taklim kepada Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf. Bahkan beliau pernah mimpi Sayyidina Ali karramallahu wajhah disuruh ngambil ijazah kepada Habib Abu Bakar Assegaf. Sampai satu kali ini Habib Salim Jindan mimpi dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ketika mimpi dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dia datang ya, seakan-akan namanya mimpi, kita nggak bisa ngatur ya, mimpi itu ya, luas maknanya. Itu Habib Salim Jindan melihat itu Habib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani datang ke kota Jakarta. Di belakangnya rame rombongan, ada yang dari murid-murid yang pecinta beliau dari tanah Jawa, ada yang dari Cina, ada yang dari Arab, ada yang macam-macam, ada yang dari Sunda, dari mana-mana ya, dengan berbagai macam ras dari pengikut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ketika datang itu Habib Salim Jindan minta doa, minta ijazah, kemudian dikasih sholawat, dikasih macam-macam. Kemudian Habib Salim Jindan nanya, wahai Syekh Abdul Qadir, ada enggak orang yang kedudukannya sama seperti engkau, yang luar biasanya ini seperti engkau? Maka saat itu kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bilang, ada, Ammak Abu Bakar. Ammak Abu Bakar Assegaf, ada pamanmu. Siapa? Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf yang ada di kota Gresik. Dan dia luar biasa di dalam keilmuannya. Saya, kata Syekh Abdul Qadir Jailani dalam mimpi tadi, saya itu masyhur ketika di dunia, akan tetapi beliau masyhur nanti di akhirat. Beliau terkenal sampai di alam barzakh. Kenapa? Karena kedudukan beliau yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan murid gurunya sendiri itu Habib Ali Habsyi bilang sama muridnya. Kemarin kita juga dengar bagaimana Ustaz Munjir cerita. Beliau orang yang disifatkan di antara 3 nama yang namanya sama, namanya sama Abu Bakar, kemudian magobnya sama, kedudukannya sama, darjatnya sama. Yang pertama Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adni. Kemudian yang kedua gurunya Habib Ali Habsyi Abu Bakar bin Abdullah bin Thalib Al-Attas. Kemudian yang ketiga kata Habib Ali Habsyi bilang sama muridnya, nanti engkau setelah aku akan ngelihat Abu Bakar ini. Maka si murid bingung, siapa Abu Bakar setelah 2 nama yang disebutkan oleh Sayyidul Maulid Habib Ali Habsyi tadi. Sampai berjalannya waktu, ketika saat itu si murid tadi mimpi dengan Rasulullah, maka ditanya, siapa yang paling engkau sayangi saat ini? Sampai Rasul SAW bilang, wahai yang aku sayangi adalah cucu yang bernama Abu Bakar bin Muhammad Assegaf. Sampai si murid itu baru sadar, oh ini isyarat dari gurunya dulu yang bilang ada 3 nama yang namanya sama, yakni Abu Bakar, punya kedudukan sama, magomnya sama. Wah, dia baru sadar ternyata yang ketiga tadi adalah Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf. Alhamdulillah kita punya hubungan, majelis kita keterkaitannya sama mereka, hubungannya sama mereka. Kita nggak salah di dalam mencari guru, kita nggak salah di dalam mencari persahabatan, kita nggak salah di dalam berteman. Itu Sayyidul Maulid bilang, wa iyyakum min suhbati did innani ra'aitu fasadda mar'i suhbatal addad. Jangan, kata beliau, jangan kau bersahabat dengan orang yang berselisih tentang faham. Orang yang menyimpang dari kefahaman, jangan kau berteman dengan mereka. Sesungguhnya aku telah saksikan, kata beliau, hancurnya seseorang dengan sebab bergaul dengan orang yang berbeda dengan paham. Ketika bergaul dengan orang yang beda dengan pemahaman, saksikanlah, maka kehancuran orang tersebut dekat sekali hubungannya dengan kehancuran tersebut. Maka alhamdulillah kita punya jalan thariqahnya
Bani Alawi, kita punya jalan yang benar, yang lurus. Ini yang harus kita tapaki, ini yang kita ambil. Jangan noleh kanan, jangan noleh kiri, tetap lurus ya. Tetap lurus ngikutin apa guru-guru kita, bagaimana mereka melakukannya, bagaimana mereka beramalnya, bagaimana mereka melakukannya. Ikutin, jalanin, jangan kita buat jalan sendiri. Jangan kita menyimpang di jalan sendiri. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat buat kita, menjadikan bekal buat kita, jadikan kita hamba yang taat istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.